Melihat ekspresi terkejut ketiga gadis itu, Lu Yun tersenyum dan menambahkan, tapi itu dulu. Sekarang, diperkirakan orang-orang di aliansi bela diri tidak berani melakukan trik lagi. Pembentukan kantor penghakiman aliansi bela diri setidaknya dapat membuat keberadaan korup tersebut tidak lagi merajalela. Kantor pengadilan Wumeng. Lu Yun tiba-tiba teringat sesuatu. Kantor penghakiman aliansi bela diri. Lu Yun mengulanginya dengan suara rendah. Selama kurun waktu ini, sebenarnya dia tidak melakukan banyak hal, termasuk mengenal saudara perempuannya, namun hal ini tidak ada hubungannya dengan klan hantu. Hal kedua adalah menghancurkan aliansi pembunuh dewa, namun dari perkataan suku hantu tadi, terdengar bahwa ini bukanlah alasan untuk menyentuh kepentingan mereka. Karena suku hantu yang melarikan diri sangat meremehkan sekelompok ayam dan anjing dari aliansi pembunuh dewa, itu bukan alasannya. Maka hanya ada satu kemungkinan terakhir yang tersisa, kantor penghakiman aliansi bela diri. Keputusan Wu Meng ditujukan kepada Wu Meng, dan menyinggung kepentingan Wu Meng. Lu Yun mencibir dalam hatinya, sepertinya aliansi bela diri kerajaan naga kita lebih rumit dari yang kubayangkan. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Qiu Yutang sebelumnya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Liu Qingtian, penguasa lama paviliun bayangan, tidak hanya memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi, tetapi juga identitas yang sangat misterius. Bahkan orang-orang di dalam paviliun bayangan mereka tidak mengenal Liu Qingtian dengan baik. Namun suatu hari, Liu Qingtian tiba-tiba terluka parah, dan kemudian paviliun bayangan berselisih dengan aliansi bela diri. Lebih tepatnya, Liu Qingtianlah yang memiliki konflik dengan Xiao Wuhai, pemimpin aliansi bela diri pada saat itu, yang menyebabkan paviliun bayangan menjadi incaran aliansi bela diri. Qiu Yutang tidak mengetahui alasan spesifik perselisihan mereka. Yang dia tahu hanyalah bahwa Liu Qingtian akhirnya dipenjarakan di penjara bawah tanah aliansi bela diri oleh Xiao Wuhai sebagai buronan penjahat. Xiao Wuhai, Lu Yun dengan cepat memilah pikirannya dan akhirnya menentukan sebuah nama. Dia awalnya berencana membawa Liu Yaner ke Capital Martial Arts League untuk mencari petunjuk tentang Liu Qingtian, karena Liu Qingtian ini kemungkinan besar terkait dengan pengalaman hidup Liu Yaner. Lu Yun dulu berpikir bahwa dia akan mengetahui semua ini terlebih dahulu dan kemudian memberitahu Liu Yaner, tetapi kemunculan suku hantu membuatnya berubah pikiran. Liu Yaner telah menjadi sasaran klan hantu, dan satu-satunya cara untuk tetap aman adalah berada di sisinya. Sekarang ada satu alasan lagi. Biarkan Liu Yaner mengikuti untuk menemui Xiao Wuhai. Dengan kemampuan persepsinya yang unik, dia seharusnya bisa menilai apakah Xiao Wuhai juga telah dirasuki oleh klan hantu. Adapun perjalanan Wang Bining ke Akademi Yunsan, untuk saat ini tidak terburu-buru, dan tidak ada salahnya menundanya untuk sementara waktu. Lu Yun memberitahu Liu Yaner dengan jujur tentang Liu Qingtian. Saya melihat tubuh halus Liu Yan tampak gemetar. Tentu saja dia berharap untuk mengetahui pengalaman hidupnya, jika tidak, dia tidak akan bergabung dengan Shadow Pavilion hanya dengan sedikit ingatan. Belakangan, saya menyadari bahwa terlalu sulit untuk menyelidiki paviliun bayangan, jadi saya menyerah. Mendengar apa yang dikatakan Lu Yun saat ini, hati Liu Yan kembali menyulut harapan. Kemudian Lu Yun menceritakan tebakannya tentang Xiao Wuhai. Liu Yaner mengangguk setuju, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, jika Xiao Wuhai itu benar-benar dari klan hantu, saya pasti bisa mendeteksinya. Dia baru saja mengingat perasaan aneh itu, dan dia pasti akan mengenalinya jika perasaan itu muncul lagi. Lu Yun berkata, kalau begitu jangan menunda terlalu lama dan berangkat secepat mungkin. Setelah membuang jenazah pria itu, Lu Yun memberitahu Ye Qingcheng dan Wang Bining, dua saudara perempuan, kamu juga harus keluar dari Villa Hijau secepat mungkin. Baiklah, ayo kita pergi ke ibu kota provinsi untuk tinggal sebentar dan menunggumu kembali. Kunlun, Akademi Yunsan. Zhu Gaofeng memegang erat sepotong kalsedon di tangannya. Kalsedon awalnya bening dan tembus cahaya, dengan hanya sedikit darah merah di tengahnya. Namun saat ini, darah sudah menyebar di sepanjang retakan pada kalsedon, membentuk guratan darah. Ini adalah kalsedon kelahiran. Itu adalah putra Zhu Gaofeng, Zhu Yu, yang dijuluki kalsedon kelahiran Gong Xiu. Kalsedonnya retak, artinya Zhu Yu sudah mati. Wajah Zhu Gaofeng pucat, dan ada niat membunuh yang mengerikan di matanya. Jika dia mengetahui siapa pembunuh putranya, Zhu Gaofeng pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tuan, Wang Tao ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan Zhu Gaofeng dengan cepat menahan niat membunuh di matanya, berdiri dan keluar rumah, hanya untuk melihat seorang biksu berjanggut putih berjalan ke arahnya. Tuan Wang, saya ingin meminta kerja keras Anda. Zhu Gaofeng menyambut biksu itu ke rumah Zhu dengan sopan. Pendeta Tao Wang mengelus janggutnya dan berkata, Tuan Zhu, Anda tidak perlu bersikap sopan. Tuan Zhu dan saya adalah teman lama. Urusan keluarga Zhu Anda adalah urusan Pindao. Lalu ada guru Tao Lao Wang. Zhu Gaofeng tidak berbasa-basi, dia menyerahkan kalsedon itu langsung ke tangan Wang Tao dan berkata, ini adalah kalsedon kelahiran Kuanzi, silakan lihat. Pendeta Tao Wang mengangguk dan berkata, beri saya waktu dan saya akan dapat mengetahui di mana tuan muda Anda dibunuh. Zhu Gaofeng berkata, Zhu pasti bisa mempercayai kemampuan Wang Tao. Setelah mengatakan itu, dia berhenti mengganggu Wang Tao dan berdiri di samping dengan ekspresi berat, diam-diam menyaksikan Wang Tao mengucapkan mantranya.
Zhu Gaofeng awalnya ingin pergi ke Sekte Danyang dan bertanya kepada Mu Ping apa yang terjadi, tetapi belum lama ini, dia mendengar desas-desus bahwa Liu, penjaga menara Sekte Danyang, telah menerima murid sejati yang sangat kuat. Bahkan Wang Zhengyuan dari Sekte Pedang Hantu ingin mengumpulkan pasukan atas nama saudaranya, tetapi dipukuli oleh pria botak itu dan tidak mampu melawan. Zhu Gaofeng merasa meskipun dia pergi, dia mungkin tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Kemudian, dia mengundang teman lama ayahnya Wang Daozang, dan dengan metode Tao Wang Daozang dan Kalsedon kelahiran Zuyu, tidak sulit untuk menemukan tempat di mana dia dibunuh. Taoisme pendeta Tao Wang memang sangat kuat, dan dia menemukan petunjuknya dalam waktu singkat, tetapi wajahnya tidak terlalu cantik. Apa yang salah? Zhu Gaofeng mendapat firasat buruk dan bertanya dengan suara yang dalam. Pendeta Tao Wang ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ekspresi yang rumit, ada situasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda agar Guru Su tidak merasa sedih. Tuan Wang, tolong bicara. Wajah Zhu Gaofeng menjadi semakin suram, dan firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat. Saya baru saja mendengar Tao Wang menghela nafas dan berkata, saya baru saja menggunakan metode penelusuran dan menemukan tempat di mana tuanmu dibunuh, tetapi tempat ini tidak cukup spesifik. Zhu Gaofeng sedikit terkejut, apa maksudmu? Itu berarti tuan mudamu mungkin memiliki mayat. Aduh. Wang Dao menghela nafas dan tidak melanjutkan, tapi maknanya sudah sangat jelas. Meskipun Zhu Yu hanya memiliki satu tulang tersisa, Wang Tao dapat mengandalkan Kalsedon kelahiran Zhu Yu untuk menemukan lokasi spesifik jenazahnya. Tapi sekarang, saya hanya mendapatkan lokasi yang samar-samar. Lokasi samar ini ditemukan berdasarkan aura yang ditinggalkan Zhu Yu semasa hidupnya. Apa artinya? Hal ini menunjukkan bahwa Zhu Yu tidak hanya dibunuh, bahkan jenazahnya pun dibuang oleh si pembunuh tanpa meninggalkan apapun. Sialan, wajah Zhu Gaofeng tampak garang dan dia meraung kesakitan. Tidak pernah dibayangkan, jenazah putranya pun tak ketinggalan. Pembunuh sialan itu, Zhu Gaofeng merasa bahwa memotong si pembunuh menjadi beberapa bagian adalah hal yang murah. Dia ingin membuat hidup si pembunuh lebih buruk daripada kematian. Biarkan pembunuh itu menderita siksaan yang menyakitkan seumur hidupnya. Tidak hanya itu, dia juga ingin menangkap semua kerabat dan teman si pembunuh, dan merasakan rasa putus asa bersama. Zhu Gaofeng meraung sekuat tenaga, dengan niat membunuh melonjak di tubuhnya. Mata Wang Daozang bergetar dan dia berkata, Tuan Zhu, tenanglah dulu. Saya tahu Anda sangat membenci si pembunuh sekarang, tapi yang harus kita lakukan sekarang adalah menentukan identitas si pembunuh terlebih dahulu. Kata-kata Tao Wang membuat Zhu Gaofeng sedikit tenang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Taois Wang, tunggu sebentar. Dia segera kembali ke rumah, dan ketika dia keluar, ada pecahan Kalsedon lagi di tangannya. Tolong, Tuan Wang, tolong cari lagi pemilik Kalsedon ini. Zhu Gaofeng awalnya mengirim ahli ramuan emas untuk diam-diam melindungi Zhu Yu, tetapi Kalsedon dari ahli ramuan emas itu juga retak. Tidak masalah. Pendeta Tao Wang mengambil Kalsedon dan mengucapkan mantranya lagi. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, hasilnya sama. Jelas sekali, jenazah pria Jindanki itu juga telah hilang. Wajah Zhu Gaofeng muram, matanya merah, tapi dia jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ini adalah hasil yang diharapkannya. Terjadi keheningan sesaat. Zhu Gaofeng bertanya dengan suara serak, Tuan Wang, di mana mereka mungkin berada? Wilayah selatan Kerajaan Naga mungkin adalah wilayah Provinsi Jiangnan. Kota manakah secara spesifik? Mohon maafkan saya karena tidak berdaya. Daozang Wang telah mencoba yang terbaik, aku tidak menyalahkanmu. Zhu Gaofeng menggelengkan kepalanya, lalu terdiam lama, matanya berkedip-kedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dao Chang Wang menghela nafas, menepuk pundaknya dan berkata, saya turut berbela-sungkawa, Guru Zhu. Saya yakin pembunuhnya akan diadili cepat atau lambat. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Bahkan jika dia tetap di sini, dia tidak dapat membantu Zhu Gaofeng. Setelah Wang Daochang pergi, Zhu Gaofeng memegang erat Kalsedon kelahiran putranya di tangannya. Waktu yang sangat lama, Zhu Gaofeng memanggil seorang anggota suku yang berada di tahap tengah tahap inti emas, dan berkata dengan wajah muram, bawalah beberapa orang tahap Jindan dan pergi ke Provinsi Jiangnan untuk menyelidiki kota demi kota. Bahkan jika Anda menggali 3 kakimu ke dalam tanah, kamu pasti akan menemukan sesuatu. Gali pembunuhnya. Ya, anggota suku itu terlihat malu, tapi tetap merespon. Tidak ada petunjuk, hanya lokasi seperti Provinsi Jiangnan, bagaimana bisa begitu mudah menemukan pembunuhnya. Meskipun Provinsi Jiangnan tidak besar, mencari seseorang di dalamnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Melihat ekspresi suram di wajah pemimpin keluarga, anggota suku tersebut tidak berani membangkang, jadi dia harus setuju terlebih dahulu dan menunggu sampai dia tidak dapat menemukannya setelah melihat-lihat Provinsi Jiangnan. Tunggu sebentar, Zhu Gaofeng berpikir sejenak, pergi ke ruang kerja, dan menyerahkan surat kepada anggota sukunya ketika dia kembali. Surat pencarian Qi ini adalah senjata ajaib. Jika Anda membawanya, selama pihak lain membocorkan jejak aura dalam jarak 100 mil, surat pencarian Qi akan dapat menangkapnya. Kamu fokus mencatat para penggarap inti emas yang tersembunyi itu, lalu kembali dan lapor padaku. Jangan beritahu orang lain dulu.
Master Zhu Gaofeng yang dikirim untuk melindungi Zhu Yu berada pada tahap awal tahap inti emas, namun dia masih terbunuh, yang menunjukkan bahwa tingkat kultivasi lawan setidaknya berada di atas tahap awal tahap inti emas. Untuk amannya, pertama-tama dia mencatat lokasi orang-orang yang berada di tahap inti emas. Zhu Gaofeng akan menemui mereka secara langsung, dan dia pasti bisa mengetahui pembunuh putranya. Saya mengerti, Guru. Anggota suku itu diam-diam menghela nafas lega. Jika Anda tidak memberinya apapun dan membiarkannya mencarinya, dia mungkin akan kesulitan menemukan petunjuk apapun meskipun dia menemukannya setiap tahun. Akan lebih mudah dengan slip pencarian Ki ini. Meskipun identitas pembunuhnya tidak dapat ditentukan, aura para kultivator dapat ditangkap, terutama mereka yang berada dalam tahap inti emas, yang biasanya tidak terlihat. Tapi selama auranya bocor sedikit, itu akan ditandai di tablet pencari Ki dan bisa dikunci setiap saat. Tidak banyak pembudidaya inti emas yang bersembunyi di luar. Diperkirakan jika seluruh provinsi Jiangnan digeledah, paling banyak hanya 2 atau 3 yang dapat ditemukan. Maka tidak sulit untuk menemukan pembunuh dari 2 atau 3 orang tersebut. Anggota keluarga Zhu melihat surat di tangannya. Saat ini, titik merah pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Titik merah bervariasi dalam kecerahan, mewakili tingkat budidaya. Kebanyakan dari mereka berada dalam tahap pemurnian Ki dan tahap pembangunan fondasi, dan beberapa yang memiliki kecerahan paling jelas menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berada dalam tahap ramuan emas keluarga Zhu. Tuan, saya akan membawa orang ke provinsi Jiangnan sekarang. Anggota suku itu mengambil slip pencarian Ki dan segera meninggalkan keluarga Zhu. Niat membunuh dalam diri Zhu Gaofeng tidak bisa lagi diredam dan pecah, menghempaskan meja dan kursi ke tanah, namun masih belum cukup untuk melampiaskan amarahnya. Brengsek, Liga Seni Bela Diri Ibu Kota. Keluarga Xiao. Xiao Wuhai memiliki rambut putih, membungkuk di depan meja, dan rambut serigala di tangannya jatuh di atas kertas nasi, dan dia sedang berkonsentrasi membuat sketsa sesuatu. Saya melihat mayat kerangka besar di atas kertas nasi. Bagaimana Anda melihat besarnya? Karena kerangka jenazah tergeletak di pegunungan, kepalanya seperti Gunung Changshan, anggota tubuhnya seperti sungai yang panjang, dan badannya seperti pegunungan di sekitarnya, bergelombang. Pena dan tinta Xiao Wuhai terfokus pada lengan kiri kerangka mayat, tinta tebal itu dioleskan berulang kali, hampir menembus kertas nasi, dan polanya tercetak di meja di bawah. Saya merasakan nafas mendekat dari luar ruang kerja. Xiao Wuhai tetap tidak bergerak, hanya sedikit mengangkat bibirnya. Soul Karma, setelah selesai berurusan dengan semut Raja Tianzhen, mari kita tangani juga orang-orang dari kantor penghakiman aliansi bela diri, omong-omong. Xiao Wuhai berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jika istana Tianzu cuek dan berani melanjutkan masalah ini, maka istana Tianzu juga harus ditangani agar tidak menghalangi. Di sebelahnya, pria yang baru saja masuk ke ruang kerja. Xiao Wuhai mengerutkan kening, akhirnya meletakkan rambut serigala di tangannya, dan menatap orang itu, matanya tertuju. Mengapa kamu mengubah tubuhmu? Bukankah tubuh sebelumnya telah mencapai tahap inti emas? Xiao Wuhai bertanya dengan bingung. Sesuatu telah terjadi. Tubuh sebelumnya telah hancur. Hancur. Xiao Wuhai bingung, siapa yang menghancurkannya? Mungkinkah ada seorang kultivator tingkat ramuan emas yang bersembunyi di sekitar Raja Xie hari itu? Pria itu menggelengkan kepalanya, tidak, tubuh asliku dihancurkan oleh Raja Tianzhen. Kekuatannya lebih kuat dari yang kita duga. Oh, Xiao Wuhai tertegun sejenak, lalu mencibir, kupikir itu hanya seekor semut yang bisa dicubit dengan tangan kosong, tapi aku tidak menyangka ia memiliki suatu kemampuan. Sungguh aneh. Orang-orang kuat di dunia ini cenderung tidak menonjolkan diri jika mereka semakin kuat, sementara mereka yang suka pamer kebanyakan setengah-setengah, terobsesi untuk menemukan rasa superioritas di tempat sampah. Hal serupa juga terjadi pada Raja Tianzhen. Jika dia tidak bersikeras untuk mendirikan kantor penghakiman aliansi bela diri untuk memantau aliansi bela diri, Xiao Wuhai tidak akan repot-repot berbicara dengannya sama sekali. Saya tidak peduli jika Anda menikmati kesombongan yang disebabkan oleh dukungan orang-orang biasa itu, tetapi Anda tidak boleh main-main dengan saya, jika tidak, Anda akan tahu betapa bodoh dan bodohnya tindakan Anda sebelumnya. Inilah yang dipikirkan Xiao Wuhai sebelumnya, jadi dia mengirimkan karma jiwanya untuk membunuh Raja Tianzhen. Akibatnya, Soul Industry membawakannya berita seperti itu. Raja Tianzhen berada di tahap inti emas, tapi dia masih suka pamer di tempat pembuangan sampah. Meskipun aku gagal membunuh Raja Tianyan, aku mendapat hadiah yang tidak terduga. Aku menemukan gadis yang dilepaskan oleh kepala jiwa suci lebih dari 20 tahun yang lalu. Tubuh Xiao Wuhai gemetar, yang dari klan roh rubah. Ya, pria itu mengangguk. Xiao Wuhai tanpa sadar melihat ke lengan kirinya, lalu mengalihkan pandangannya setelah beberapa saat dan berkata, meskipun dia tidak dapat membuat gelombang besar sekarang, kemampuan persepsi klan roh rubah cukup istimewa, jadi yang terbaik adalah membunuhnya. Saya tidak bisa membunuh Raja Tianxia di sisinya, kata pria itu sambil menggelengkan kepalanya. Raja Tianzhen. Xiao Wuhai menyipitkan matanya, melepaskan cahaya dalam yang tak tertandingi, dan mencibir, aku benar-benar tidak menyangka semut seperti itu akan menghalangi kita dimanapun. Tampaknya Raja Penghancur Surgawi ini tidak dapat bertahan hidup tanpa membunuhnya. Ayah, saat keduanya sedang berbicara, Xiao Ce tiba-tiba membuka pintu dan masuk.
Wajah Xiao Wuhai tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak dengan dingin, kamu ceroboh sekali, keluar, ketuk pintu dan masuk kembali. Ketika pria itu masuk tadi, Xiao Wuhai tidak bereaksi sebesar itu. Xiao Ce adalah putranya, tetapi dia menerima teguran keras. Xiao Ce tidak berani menolak, jadi dia meninggalkan ruang kerja dengan patuh, mengetuk pintu, dan hanya setelah menerima tanggapan Xiao Wuhai barulah dia berani masuk ke ruang kerja lagi. Ada apa? Xiao Wuhai bertanya dengan wajah tegas. Xiao Ce pertama-tama melirik pria aneh itu, lalu berkata kepada Xiao Wuhai dengan rasa takut, ayah, ini Tuan Yuntian. Tuan Yuntian datang ke aliansi bela diri dan berkata dia ingin bertemu denganmu. Raja Tianzhen. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Wuhai, dan dia sedang mencari Raja Tianyan, tapi dia tidak menyangka dia akan datang ke pintunya. Kamu keluar dulu, aku akan segera ke sana. Xiao Ce segera keluar dari ruang kerja. Xiao Wuhai memandang Hun Ye dan berkata, sembunyikan dirimu untuk sementara dan jangan memperlihatkan aura apapun. Aku akan pergi menemui Raja Surga itu. Jernih. Karma jiwa hilang dengan cepat. Xiao Wuhai keluar dari ruang kerja dan melihat Xiao Ce berdiri meringkuk di aula. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, sebelum memasuki ruang kerjaku mulai sekarang, apapun situasinya, ketuk pintunya dulu. Ya, bagaimanapun, Xiao Ce juga merupakan pemimpin Liga Seni Bela Diri ibu kota saat ini, tetapi ketika menghadapi ayahnya, dia berubah menjadi seorang pengecut. Tentu saja dia penasaran dengan identitas pria tadi, tapi beranikah dia bertanya? Jangan berani, pergilah ke aliansi bela diri. Xiao Wuhai mengatakan sesuatu dengan dingin, dan mereka berdua segera berjalan menuju aliansi bela diri dan tiba di kantor Xiao Ce, di mana seorang pria dan wanita muda sedang menunggu. Itu adalah Lu Yun dan Liu Yaner. Yang mulia, apa yang Anda inginkan dari saya? Keadaan Xiao Wuhai saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, dengan senyuman di wajahnya, dan dia sepertinya sangat menghormati Lu Yun. Lu Yun meliriknya dan berkata dengan tenang, Xiao Wuhai, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ini tentang Liu Qingtian, penguasa paviliun bayangan lebih dari 20 tahun yang lalu. Setelah berbicara, dia dengan cermat mengamati perubahan ekspresi Xiao Wuhai. Xiao Wuhai tampak terkejut dan bertanya, Yang mulia, Liu Qingtian adalah penjahat yang dicari di aliansi bela diri kita. Dia sangat kejam. Mengapa Anda tiba-tiba tertarik padanya? Oke, berhentilah berpura-pura di depanku. Qiu Yutang sudah memberitahuku semuanya sejak lama. Paviliun bayangan adalah kekuatan gelap yang diam-diam dikembangkan oleh keluarga Xiao Mu. Lu Yun berkata sambil mencibir. Ekspresi Xiao Wuhai tiba-tiba berubah. Wajah Xiao Wuhai menjadi gelap, dan dia bertanya dengan ragu-ragu, jadi, Yang Mulia Tuhan Ilahi, apakah Anda berencana meminta saya, seorang lelaki tua, untuk menanyai Anda hari ini? Sudah ada niat membunuh di dalam hatinya. Tapi ini adalah aliansi bela diri, jadi tidak nyaman untuk melakukan apapun. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, aku sama sekali tidak tertarik dengan dendam lamamu yang omong kosong. Aku hanya ingin bertanya, apakah Liu Qingtian masih hidup? Hidup. Xiao Wuhai terdiam beberapa saat dan mengangguk. Di mana dia? Liu Yaner tidak sabar untuk bertanya. Liu Qingtian ini kemungkinan besar terkait dengan pengalaman hidupnya, jadi dia tampak sedikit cemas. Xiao Wuhai memandang Liu Yaner sambil berpikir dan bertanya, siapa gadis ini? Kamu tidak perlu peduli siapa dia, cukup beritahu kami lokasi Liu Qingtian saat ini. Lu Yun berkata dengan dingin. Xiao Wuhai berpikir sejenak dan berkata, Liu Qingtian sangat kuat, dan ruang bawah tanah biasa tidak dapat menampungnya, jadi saya telah memindahkannya ke penjara jiwa naga sejak lama. Penjara jiwa naga, penjara paling kejam di kerajaan naga. Mereka yang bisa dipenjara di penjara ini semuanya adalah penjahat yang sangat kejam, dan mereka adalah penjahat yang sangat kuat. Meskipun Lu Yun tidak memahami penjara jiwa naga, dari kata-kata Xiao Wuhai, tidak sulit untuk memahami bahwa penjara jiwa naga ini pasti sangat ketat. Bawa kami melihatnya. Ini, ada pertanyaan. Masalahnya bukanlah masalah. Penjara jiwa naga bukan di ibu kota, tapi di wilayah laut di bagian timur kerajaan naga. Itu adalah penjara laut dalam. Jawab Xiao Wuhai. Penjara laut dalam. Baiklah, jika Yang Mulia Dewa Ilahi benar-benar ingin pergi, saya bersedia menemani Anda, tetapi sebaiknya jangan mengganggu terlalu banyak orang, karena penjara jiwa naga selalu menjadi tempat rahasia. Bisa, Lu Yun mengangguk setuju. Bagaimanapun, dia harus pergi ke penjara jiwa naga. Ada beberapa pertanyaan yang harus dia tanyakan secara langsung kepada Liu Qingtian, jika tidak, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Kalau begitu, haruskah kita segera berangkat? Xiao Wuhai bertanya. Lu Yun berpikir sejenak, tapi menggelengkan kepalanya, mari kita tunggu sebentar, aku ingin pergi ke penjara bawah tanahmu untuk bertemu seseorang. Bertemu dengan siapa? Yin Pei. Sebelum Lu Yun datang ke Liga Bela Diri untuk mencari Xiao Ce, dia terlebih dahulu pergi ke rumah Yin dan mengetahui dari Yin Qiushui bahwa Yin Pei menolak meninggalkan ruang bawah tanah karena rasa bersalah. Lu Yun memutuskan untuk menemuinya. Itu bukan untuk membujuk Yin Pei, tapi hanya untuk bertemu dengannya. Ngomong-ngomong, sepertinya Lu Yun belum mengucapkan sepatah kata pun kepada Yin Pei. Meskipun Xiao Wuhai bingung mengapa Lu Yun tiba-tiba meminta untuk bertemu Yin Pei, dia tidak bertanya lagi, terutama karena dia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti itu. Xiao Ce, temani Yang Mulia Shen Jun ke penjara bawah tanah. Ya, ayah.
Xiao Che membawa mereka berdua keluar dari kantor dan menuju ke penjara bawah tanah aliansi bela diri. Mata Xiao Wuhai yang dalam tertuju pada punggung Liu Yaner, dan kemudian dia menyeringai, karena kalian semua telah datang ke rumah kami, ayo pergi ke Jalan Huangquan bersama-sama untuk menjadi teman kita. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa wanita yang mengikuti Raja Tianzhen kemungkinan besar adalah gadis dari suku Linghu yang disebutkan oleh industri jiwa sebelumnya. Kalau tidak, mustahil untuk terlalu peduli pada Liu Qingtian. Dalam perjalanan ke ruang bawah tanah, Lu Yun bertanya kepada Liu Yaner tanpa ragu-ragu di depan Xiao Che, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasakannya? Tentu saja Liu Yaner mengerti apa yang dia tanyakan, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dia tidak mendeteksi aura klan hantu apapun dari Xiao Wuhai sekarang. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tanpa pengecualian, mungkinkah tebakanku sebelumnya salah? Saat pertama kali tiba di Liga Seni Bela Diri Ibu Kota, Lu Yun meminta Liu Yaner untuk lebih memperhatikan. Dari tubuh Xiao Che, Liu Yaner tidak merasakan aura klan hantu, jadi hanya Xiao Wuhai yang bisa merasakannya. Namun, setelah bertemu Xiao Wuhai, Liu Yaner tetap mengatakan bahwa tidak ada yang aneh. Ini aneh. Ini adalah tersangka terbesar yang Lu Yun duga sebelumnya. Bagaimana mungkin bukan Xiao Wuhai? Lu Yun bingung. Xiao Che di samping tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, dan bertanya, apakah Yang Mulia Tuhan merasa ada yang tidak beres? Tidak apa-apa, bawa kami ke penjara bawah tanah. Lu Yun berkata dengan tenang. Xiao Che tidak berani bertanya lagi dan segera membawa mereka berdua ke penjara bawah tanah aliansi bela diri. Biarkan semua penjaga mundur, dan saya akan membicarakan beberapa masalah pribadi dengan Yin Pei. Tidak banyak orang yang mengetahui hubungan antara Lu Yun dan keluarga Yin. Xiao Che juga sangat bingung, namun dia tidak berani melanggar keinginan Lu Yun dan segera menyingkirkan semua penjaga. Xiao Che sendiri juga pergi dengan sangat bijaksana. Liu Yaner berkedip dan bertanya, apakah saya perlu menghindarinya? Apa yang kamu hindari? Kamu sebenarnya sangat percaya padaku. Liu Yaner menatap Lu Yun dengan mata rubah sipitnya beberapa saat, lalu tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, lupakan, sebaiknya aku menunggumu di pintu. Meskipun Xiao Lu Yun tidak keberatan dia mengikutinya, Liu Yaner merasa dia harus mengetahui sesuatu. Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini bukan masalah pribadi, saya hanya ingin datang dan menyapa Yin Pei. Tapi karena Liu Yaner sudah pergi jauh, Lu Yun tidak repot-repot meneleponnya kembali. Menurut informasi yang diberikan oleh Xiao Che, Lu Yun berjalan melalui koridor yang gelap dan dalam dan tiba di sel nomor A. Ketika dia melihat sosok Kuyu di dalam, dia tidak bisa menahan untuk melontarkan dua kata ini. Kakek, Lu Yun telah mengetahui situasi Yin Pei dari bibinya, Yin Qiushui, dan mengetahui bahwa meskipun kakeknya pernah kebingungan di masa lalu, dia sudah menyesalinya. Dan alasan mengapa dia terpesona oleh kebencian sebelumnya adalah karena dia terlalu mencintai putrinya, Ibu Lu Yun. Lu Yun sangat membencinya. Sekarang, Lu Yun tidak bisa menahan rasa sakit di hidungnya ketika dia melihat mantan pelindung besar aliansi bela diri berada dalam kondisi yang menyedihkan hari ini. Di dalam sel, ketika Yin Pei mendengar nama Lu Yun, tubuh lamanya tiba-tiba bergetar, dan suaranya bergetar saat dia berkata, Yang Mulia, Yin Pei adalah orang berdosa dan tidak tahan mendengar kata, kakek, dari Anda. Yin Pei selalu merasa bersalah terhadap Lu Yun, tetapi ketika dia mendengar dia memanggil kakeknya, dia merasa lebih bersalah. Selama bertahun-tahun, bagaimana dia memenuhi tanggung jawabnya yang sekecil apapun sebagai seorang kakek? Dia tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kakek, dia juga mengirim seseorang untuk membunuh Lu Yun, yang sangat membingungkan. Selama masa pengakuan dosa di ruang bawah tanah, setiap kali dia mengingat hal-hal bodoh yang telah dia lakukan sebelumnya, Yin Pei mau tidak mau menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Oleh karena itu, Yin Pei merasa dirinya tidak layak menyandang gelar kakek Lu Yun. Lu Yun terlihat sedih, tapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana menghiburnya, dia hanya bisa berkata, saya akan menemukan Yang Tiandao, dan saya pasti akan membiarkan dia memberikan penjelasan. Betapapun kejamnya seseorang, dia tidak boleh menyerang wanita yang mencintainya. Sejak Lu Yun mengetahui kebenaran tentang masalah ini terakhir kali, dia telah memerintahkan Anbu untuk menemukan semua orang bernama Yang Tiandao dan mengirimkan foto mereka ke Yin Qiushui. Disayangkan, tidak ada yang bisa menandingi nomor tersebut. Tapi Lu Yun tidak mau menyerah. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia akan dapat menemukan pria itu dan bertanya di hadapannya mengapa dia begitu kejam. Saya mengobrol sebentar dengan Yin Pei. Lu Yun berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, perubahan suara Yin Pei tiba-tiba terdengar, Lu Yun, tahukah kamu mengapa aku begitu membenci ayahmu dan menolak membiarkan Qiuru bersamanya? Kali ini, dia tidak memanggil Lu Yun yang mulia, tetapi langsung memanggil namanya. Lu Yun berhenti. Berbalik lagi, Yin Pei menghela nafas dan berkata, aku sangat mencintai Qiuru. Selama pria itu yang disukainya, bagaimana mungkin aku, sebagai seorang ayah, rela memukuli bebek Mandarin? Lalu kenapa kamu? Lu Yun hendak berbicara tetapi berhenti. Walaupun kamu bilang begitu, faktanya kamu hanya memukuli bebek Mandarin. Kalau kamu tidak keberatan, mungkin ibuku tidak akan mati sama sekali. Lu Yun tidak mengucapkan kata-kata ini. Dia tahu bahwa Yin Pei sudah cukup menyalahkan dirinya sendiri.
Yin Pei bertanya dan menjawab pertanyaannya sendiri dan berkata, itu karena aku pernah melihat Yang Tiandao, ayahmu, menyedot seseorang hingga kering. Saat itu, aku merasakan aura mengerikan, yang sangat-sangat menakutkan. Saya curiga Yang Tiandao adalah seorang penggarap sekte jahat. Tidak, ini bukan kecurigaan, tapi saya yakin dia adalah seorang penggarap sekte jahat, karena saya belum pernah merasakan kekejaman yang begitu mengerikan pada siapapun. Saya memberitahu Qiyuru berita itu dan memintanya untuk menjauh dari Yang Tiandao, tetapi Qiyuru tidak mempercayainya sama sekali. Dia pikir saya membuat alasan untuk dengan sengaja memisahkan mereka. Ini aneh untuk dikatakan, kecuali saat Yang Tiandao terungkap di depan saya, di waktu lain, dia normal dan berpenampilan baik, tanpa karakteristik seorang kultivator sekte jahat. Jadi aku tidak menyalahkan Qiyuru karena tidak mempercayaiku. Aku hanya menyesali saat itu dan tidak menyimpan bukti. Saya tahu sejak awal bahwa Qiyuru tidak akan berakhir dengan baik jika dia terus bersama kultivator jahat Yang Tiandao. Pada akhirnya, hasilnya persis seperti yang saya pikirkan. Saat Yin Pei berbicara, dia berjongkok di tanah kesakitan, memeluk kepalanya dan menangis. Apa yang terjadi saat itu, dia sebenarnya tidak ingin dengan sengaja memukuli pasangan tersebut, namun dia tidak ingin terus melihat putrinya jatuh ke dalam jurang selangkah demi selangkah. Tetapi, akhir cerita tidak dapat diubah sama sekali. Bagaimanapun, Yin Qiuru tetap mati, dan seperti yang diharapkan Yin Pei, dia mati di tangan Yang Tiandao. Anda harus tahu bahwa mereka adalah para penggarap sekte jahat. Ketika mereka menjadi gila, mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali, jadi hanya orang-orang terdekat mereka yang akan menderita. Ini adalah nasib yang tak terhindarkan dari para penggarap jahat. Untuk mendapatkan kekuatan besar dengan cepat, mereka ditakdirkan untuk membayar mahal. Dan harga ini adalah hilangnya umat manusia. Inilah sebabnya ada pepatah, mereka yang memupuk setan akan dihukum oleh Tuhan. Bukan tanpa alasan, Yin Pei hanya memberitahu Yin Qiuru bahwa Yang Tiandao adalah seorang kultivator sekte jahat, juga dikenal sebagai kultivator iblis di dunia kultivasi, dan berharap dia akan menjauh dari Yang Tiandao. Tapi Yin Qiuru tidak mempercayainya. Setelah kematian Yin Qiuru, Yin Pei tidak pernah membicarakannya dengan siapapun, termasuk putrinya yang lain, Yin Qiushui, yang merahasiakannya. Karena jika Yin Qiushui mengetahui bahwa Yang Tiandao adalah seorang kultivator iblis, dia pasti akan menghentikan Yin Pei untuk terus mencari informasi tentang Yang Tiandao. Penggarap iblis adalah entitas yang bahkan ditakuti oleh para penggarap yang baik. Yin Pei hanyalah seorang seniman bela diri, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Yang Tiandao? Jadi jika Yin Qiushui mengetahui hal ini, dia pasti akan menyadari bahwa ayahnya bersikeras menemukan Yang Tiandao hanya untuk bertarung sampai mati. Yin Pei memang mempunyai ide ini pada awalnya. Sekalipun dia tidak bisa membalas dendam, dia tetap ingin melampiaskan amarahnya atas nama putrinya yang telah meninggal. Disayangkan, Yang Tiandao tidak pernah ditemukan. Sebaliknya, dia secara tidak sengaja mengetahui berita tentang Lu Yun, spesies iblis, dan kemudian ada adegan di mana Yin Pei mengirim seseorang untuk membunuh Lu Yun. Setelah Yin Pei selesai berbicara, dia memeluk kepalanya dan menangis. Lu Yun tercengang. Ada badai di hatiku. Bukankah gejala yang baru saja dikatakan Yin Pei dan gejala Yang Tiandao sama dengan gejala Lu Yun sekarang? Keterampilan yang aneh, fisik yang aneh. Meskipun dia jelas tidak memiliki sedikitpun ciri-ciri seorang kultivator iblis, ada kalanya dia tidak bisa menahan amarah di tubuhnya, dan mudah bagi orang untuk salah paham tentang dia sebagai seorang kultivator iblis. Ternyata fenomena aneh dalam diri saya ini adalah warisan dari Yang Tiandao. Mungkinkah Yang Tiandao juga mempraktikkan keterampilan sihir yang tidak diketahui? Seharusnya tidak demikian. Lu Yun menjadi semakin bingung. Jika dia tidak menerima warisan wasiat Kaisar Qing, Lu Yun akan berpikir seperti dia setelah mendengarkan penjelasan Yin Pei bahwa Yang Tiandao adalah seorang kultivator iblis. Namun terakhir kali di dunia mural Menara Danyang, bayangan cerewet itu dengan jelas mengatakan bahwa yang dipraktikkannya bukanlah sihir. Lu Yun merasa bahwa orang sekuat itu tidak perlu menipu dirinya sendiri tentang hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, Yang Tiandao harus seperti dirinya sendiri. Ia bukanlah seorang kultivator iblis, namun ia terkadang menunjukkan ciri-ciri seorang kultivator iblis, yang dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman di pihak orang lain. Lu Yun tidak pernah menyangka ada alasan seperti itu atas kejadian berdarah tahun itu. Tidak ada ayah yang mengizinkan putrinya bersama seorang penggarap setan. Yin Pei setara dengan melihat putrinya berjalan menuju jurang selangkah demi selangkah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi dia adalah orang miskin. Bagaimana dengan Yang Tiandao? Lu Yun sepertinya bisa memahami sedikit suasana hati Yang Tiandao. Sungguh menakutkan ketika seseorang kehilangan kendali atas emosinya. Sama seperti ketika Lu Yun merebut api spiritual di Menara Danyang, energi menakutkan dan kekerasan yang dia pancarkan secara langsung mengganggu pemahaman Lin Qingtan tentang pikiran Kaisar Qing. Tapi bagaimanapun juga, Yang Tiandao, ayah yang belum pernah ditemui Lu Yun, membunuh salah satu kerabat dekatnya. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dimaafkan. Ketika Lu Yun keluar dari penjara bawah tanah aliansi bela diri, dia merasa sangat rumit. Pada awalnya, dia mengira masalahnya disebabkan oleh keterampilan sihir aneh yang tidak diketahui, tetapi setelah kejadian di Menara Danyang dan percakapan dengan kakeknya, dia menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Mungkin itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan latihan.
Itu darah. Energi ganas yang aneh itu jelas keluar dari tulang Lu Yun. Khususnya mengapa hal ini terjadi, jawabannya hanya dapat ditemukan dengan menemukan ayahnya. Lu Yun kecil, apakah kamu khawatir? Liu Yaner menyadari ada yang tidak beres dengan suasana hati Lu Yun dan bertanya dengan hati-hati. Lu Yun kembali sadar dan melihat wajah cantik Liu Yan, tapi kehilangan kesadaran lagi pada detik berikutnya. Jika suatu hari, seperti yang Tian Dao, dia kehilangan kendali atas emosinya, dan ketujuh gadis yang tinggal bersamanya saat itu adalah 7 gadis kesayangannya. Lu Yun menjepit telapak tangannya dengan kuat. Tentu saja tidak. Saya tidak akan pernah kehilangan kendali sampai saat itu. Jika dia benar-benar merasa ada yang tidak beres, dia lebih memilih menjauh dari ketujuh saudara perempuannya sedini mungkin. Apa yang terjadi hari itu di Menara Danyang adalah sebuah peringatan. Lu Yun mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Liu Yan, dan berkata sambil tersenyum, aku baik-baik saja, ayo pergi ke penjara jiwa naga sekarang. Saat ini, Liu Yaner dengan jelas melihat sedikit kesedihan di matanya. Lu Yun kecil, apapun yang terjadi, saudari akan selalu bersamamu. Liu Yaner berpikir dalam hati. Penjara jiwa naga adalah penjara laut dalam yang terletak di bagian timur kerajaan naga. Penjara ini sudah sangat tua, tetapi tidak mempengaruhi kerahasiaan dan soliditasnya sama sekali. Penjara ini dikelilingi oleh 9 pilar naga besar. Setiap pilar naga berhubungan dengan sangkar formasi kuno, dan Liu Qingtian dipenjara di salah satu sangkar formasi. Setelah melewati terowongan bawah laut dan tiba di pintu masuk penjara besar laut dalam, Xiao Wuhai tersenyum pahit dan berkata, Yang mulia, saya tidak akan menemani Anda masuk. Anda juga tahu bahwa saya memiliki dendam terhadap Liu Qingtian itu. Liu Qingtian kamu pasti akan menjadi emosional saat melihatku. Lu Yun mengangguk, tapi kemudian berkata, bolehkah saya bertanya, apakah ada dendam antara Anda dan Liu Qingtian saat itu? Ini, Xiao Wuhai ragu-ragu sejenak, tampak malu. Lu Yun berkata, jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Saya akan masuk dan bertanya pada Liu Qingtian nanti. Yang mulia Shen Jun telah salah paham. Bukannya saya tidak ingin mengatakannya, tetapi ada beberapa masalah yang belum saya pahami. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang klan hantu. Klan hantu. Lu Yun pura-pura terkejut. Xiao Wuhai tidak menunjukkannya, mengetahui bahwa Lu Yun sedang berakting, sama seperti dia saat ini, bertindak untuk satu sama lain. Saya bertanya tentang istilah ras hantu dari mulut Liu Qingtian. Saya tidak tahu keberadaannya seperti apa. Satu-satunya yang saya tahu adalah ras ini dapat mengendalikan kesadaran manusia. Liu Qingtian dimanipulasi oleh klan hantu dan menjadi sangat kejam dan pembunuh. Karena alasan inilah aku berselisih dengannya dan akhirnya memenjarakannya di penjara jiwa naga dengan susah payah. Saat kamu masuk menemuinya nanti, pastikan untuk tidak terlalu dekat dengan kandang formasi. Aku khawatir dia akan menjadi gila dan menyakitimu. Xiao Wuhai menjelaskan apa yang terjadi saat itu dan mengingatkannya dengan baik. Tentu saja, Lu Yun tidak akan sepenuhnya mempercayai apa yang dia katakan. Dia tidak bisa terlalu mengandalkan kata-kata sepihak tentang apapun. Hanya setelah bertemu Liu Qingtian dia dapat menentukan kebenaran tahun itu. Xiao Wuhai memanggil seorang sipir penjara untuk memimpin jalan bagi Lu Yun dan yang lainnya, sementara dia sendiri tetap di luar. Setelah melihat Lu Yun dan yang lainnya memasuki penjara, Xiao Wuhai segera melintas dan menghilang. Xiao Lu Yun, aku merasakan aura klan hantu. Semakin dekat Liu Yaner ke kandang formasi, semakin dia bisa merasakan fluktuasi aura aneh. Merasa semakin gugup, tentu saja dia tidak ingin melihat Liu Qingtian benar-benar dirasuki oleh klan hantu. Bagaimanapun, kemungkinan besar dia adalah seseorang yang memiliki hubungan darah yang dalam dengannya. Lu Yun tanpa sadar memegang tangan Liu Yan untuk mengurangi ketegangan batinnya. Akhirnya, keduanya datang ke kandang formasi. Penjara jiwa naga memiliki total 9 kandang formasi independen. Setiap kandang terbuat dari bahan unik dan dikelilingi oleh rune kuno. Bahkan suku hantu, yang dipenjara oleh rune kuno ini, akan kesulitan untuk melarikan diri dari sangkar ini. Liu Qingtian, seseorang datang untuk menemuimu. Kepala penjara mengetuk keras pilar penjara dengan tongkat dan berteriak ke dalam. Dia melihat sesosok tubuh kurus perlahan bergerak di dalam kandang yang remang-remang. Langsung, raungan serak terdengar, keluar. Kepala penjara tersenyum pahit dan berkata, orang ini selalu mudah tersinggung. Yang mulia, jangan terlalu dekat dengan kandang. Itu berbahaya. Meskipun sipir penjara mengenali pemuda botak di depannya, yang merupakan penguasa tertinggi kerajaan naga dan penguasa Yuntian, yang menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir, dia tetap memberinya pengingat yang baik. Dia pernah memiliki seorang rekan yang merupakan seorang kultivator di alam. Saat mengantarkan makanan, dia berada terlalu dekat dengan kandang penjara. Akibatnya, dia secara tidak sengaja ditangkap oleh Liu Qingtian, dan lengannya tergigit di tempat. Bahkan tidak ada kesempatan untuk bereaksi. Liu Qingtian ini, di mata para penjaga penjara jiwa naga, adalah raksasa yang menyayat hati. Ada ketakutan yang masih melekat di hati saya. Meski dipisahkan oleh sangkar formasi, mereka tetap ketakutan. Lu Yun melihat ketakutan sipir penjara dan berkata pelan, kamu keluar dulu, Liu Qingtian tidak bisa menyakitiku. Ya, kepala penjara sangat ingin pergi. Liu Qingtian, orang gila, memiliki aura gelap dan menyedihkan pada dirinya, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman.
Saya tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Setelah sipir penjara pergi, suasana menjadi sunyi. Lu Yun diam-diam menatap sosok di dalam sangkar. Cahaya di dalam sangkar formasi sangat redup, dan hanya punggung kurus Liu Qingtian yang terlihat samar-samar. Lu Yun membuka mata sejati faksuan. Di satu sisi, ia ingin melihat lebih jelas, dan di sisi lain, ia mencoba melihat klan hantu yang tersembunyi di tubuh Liu Qingtian. Hasilnya tidak mengherankan. Gagal, Lu Yun harus mengakui bahwa mata sejati faksuan miliknya tidak berpengaruh sama sekali saat menghadapi klan hantu. Liu Qingtian, perkenalkan dirimu. Namaku Lu Yun. Mereka semua memanggilku Tuan Yuntian, atau Raja Tianxi. Lu Yun berinisiatif memperkenalkan dirinya, memecah keheningan, namun sosok di dalam sangkar tidak memberikan reaksi sedikitpun. Liu Qingtian dipenjara di sini lebih dari 20 tahun yang lalu. Lu Yun mungkin belum lahir pada saat itu, jadi dia belum pernah mendengar nama Shen Jun Yuntian. Saya datang ke sini hari ini untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Lu Yun terus berbicara, tetapi Liu Qingtian masih tidak menunjukkan reaksi. Xiao Wu lah yang memberitahuku bahwa kamu ada di sini, dan dialah yang membawaku ke sini. Xiao Wu Hai. Lu Yun tidak mendapat respon ketika dia berbicara sebelumnya, sampai dia menyebut nama Xiao Wu Hai, sosok kerangka di dalam sangkar tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan. Rambutnya acak-acakan dan matanya merah. Tidak banyak daging di pipinya, sepertinya hanya tersisa selapis kulit yang membungkus tulang dengan erat. Seperti binatang yang lapar. Di saat yang sama, aura gelap dan membusuk menerpa wajahnya. Liu Qingtian menamparkan pilar sangkar dengan telapak tangan yang sangat marah, mencoba menangkap Lu Yun dan mencabik-cabiknya. Namun, dalam sekejap, tanda kuno di sekitar sangkar tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya. Itu seperti arus mengerikan yang mengalir melalui dirinya. Liu Qingtian dengan cepat menarik kembali telapak tangannya, ekspresinya penuh rasa sakit dan ketakutan. Lu Yun tidak tergerak sama sekali. Dia menoleh untuk melihat Liu Yaner dan bertanya, "Saudari Yaner, apakah kamu ingat sesuatu?" Saat ini, Liu Yaner tampak bingung. Aura yang terpancar dari Liu Qingtian terasa sangat familiar baginya, tapi keakraban ini tidak berasal dari darah. Liu Yaner memandang Liu Qingtian dan bertanya, "Apakah kita sudah saling kenal sebelumnya?" Liu Yaner tidak dapat mengingat banyak tentang apa yang terjadi ketika dia masih kecil, seolah-olah ingatannya telah disegel. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah nama Shadow Pavilion. Baru setelah bertemu Liu Qingtian hari ini perasaan familiar yang terkubur jauh di dalam ingatan Liu Yan akhirnya terbangun. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Liu Qingtian ini pasti memiliki semacam hubungan dengannya, tetapi hubungan ini tidak seperti hubungan darah antara kerabat dekat. Itu sebabnya Liu Yaner merasa bingung. Mendengar suara Liu Yaner, Liu Qingtian tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan mata merah. Ini juga pertama kalinya sejak dia di penjara jiwa naga dia memandang seseorang dengan sangat hati-hati. 1 detik, 2 detik, 3 detik, mata Liu Qingtian, yang awalnya penuh kegilaan dan mudah tersinggung, tiba-tiba muncul kebingungan. Melihat ini, Lu Yun tahu bahwa masalahnya tidak sederhana, jadi dia menunjukkan foto yang dia temukan dari kakek Wu dahulu kala di depan Liu Qingtian. Foto tersebut menunjukkan dengan tepat seperti apa rupa Liu Yaner ketika dia masih kecil. Ledakan, aura gelap yang membusuk tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Ingatan Liu Qingtian menyapu dirinya seperti air pasang, menyebabkan tubuh kurusnya bergetar hebat, dan kegilaan di matanya dengan cepat mereda. Setelah dipenjara selama lebih dari 20 tahun, dia mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi dan memikirkan banyak cara untuk melarikan diri dari tubuhnya saat ini. Semua berakhir dengan kegagalan. Walaupun suku hantu dapat bersemayam di dalam tubuh manusia dan mengendalikan kesadaran manusia, mereka juga memiliki keterbatasan yang besar setelah memasuki tubuh manusia. Jika ingin melarikan diri maka inangnya harus mati. Anggap saja ini sebagai kontrak. Klan hantu berasal dari Jie Xingshan dan membawa serta metode budidaya yang kuat, sehingga tuan rumah yang dimiliki oleh klan hantu dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Banyak tuan rumah yang secara sukarela membiarkan dirinya dirasuki oleh klan hantu, sehingga memperoleh kekuatan yang besar. Mereka mengira ini adalah kesempatan, tetapi mereka tidak tahu bahwa seiring berjalannya waktu, kesadaran mereka secara bertahap akan ditelan oleh klan hantu, dan akhirnya mereka akan menjadi zombie berjalan dan boneka klan hantu. Inilah yang terjadi pada Liu Qingtian. Harus dikatakan bahwa pada saat ini, dia bukan lagi Liu Qingtian, tetapi mayat yang sepenuhnya dikendalikan oleh klan hantu. Perbedaan antara mayat ini dan mayat sungguhan adalah ia memiliki naluri mempertahankan diri. Naluri ini tetap ada meskipun kesadaran inangnya tertelan seluruhnya. Dengan kata lain, meskipun suku hantu dapat mengontrol tubuh inangnya untuk melakukan banyak hal, mereka tidak dapat mengontrolnya untuk melakukan bunuh diri. Liu Qingtian terjebak dan terkunci di dalam tubuh ini, dan dia mencoba banyak metode bunuh diri, seperti mogok makan. Namun, setiap kali dia sangat lapar, naluri bertahan hidup, mayat, akan meledak dan benar-benar di luar kendali. Liu Qingtian dibiarkan hidup seperti ini, tidak dapat mencari kematian. Di bawah penyiksaan jangka panjang, amarahnya menjadi kasar dan ingatannya menjadi kacau. Baru sekarang, ketika dia melihat Liu Yaner dan foto di tangan Lu Yun, mata Liu Qingtian yang keruh kembali jernih. "Apakah kamu gadis dari suku Linghu itu?" Liu Qingtian mengamati Liu Yaner untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan senyum masam, ekspresi sedih di wajahnya.
Klan Rubah Roh. Mendengar istilah baru ini, Lu Yun dan Liu Yaner tampak terkejut di saat yang bersamaan. Lu Yun, khususnya, menatap Liu Yaner dengan emosi yang sangat rumit. Pantas saja Sister Yaner memiliki wajah yang licik dan seringkali tanpa sengaja memancarkan aura yang mempesona dan menawan. Ternyata dia benar-benar seekor rubah centil, seekor rubah betina. Lu Yun hampir mau tidak mau ingin mengolok-olok Liu Yaner, tapi itu jelas tidak pantas saat ini. Dia buru-buru menyela pemikiran ini dan bertanya dengan suara serius, apa yang terjadi? Saya melihat, Liu Qingtian, perlahan menutup matanya dan mengingat, nama saya Jiwa Panjang Umur. Saya anggota klan hantu. Orang yang kerasukan itu bernama Liu Qingtian. Anda sudah tahu ini. Saya tidak akan memperkenalkannya juga banyak. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika Gunung Jiesing masih ditutup, 4 Raja Jiwa klan hantu memimpin beberapa anggota klan mereka melewati Gunung Jiesing dan datang ke dunia ini. Alasan mereka datang ke sini adalah karena mereka mendengar ada mayat yang dikuburkan di tempat ini. Mayat dari klan Mayat Dewa. Suku Mayat Ilahi adalah ras misterius yang tersisa dari zaman kuno. Tubuh mereka sangat kuat sehingga selama hati mereka tidak hancur, mereka dapat terlahir kembali meskipun tubuh mereka hancur. Namun, klan Mayat Ilahi memiliki kekurangan yang sangat besar, yaitu otak bodoh mereka, yang berarti klan hantu dapat dengan mudah mengendalikan kesadaran klan Mayat Ilahi. Justru karena alasan inilah klan Mayat Ilahi menjadi tuan rumah klan hantu yang paling disukai. Ketika 4 Raja Jiwa Agung melintasi Gunung Jiesing dan datang ke sini, mereka ingin menghidupkan kembali mayat dewa ini dan kemudian memilikinya, mengubahnya menjadi mesin pembunuh yang kuat. Jiwa umur panjang adalah salah satu dari 4 Raja Jiwa, dan di antara 4 Raja Jiwa, ia memiliki kekuatan jiwa terkuat. Ia memilih Liu Qingtian sebagai tuan rumahnya. Setelah menjadi penguasa paviliun bayangan, semua tindakan kepala jiwa suci akan dilindungi oleh aliansi bela diri Kerajaan Naga, yang akan berjalan lebih lancar dan memudahkan untuk menemukan jantung mayat. Hal ini dilakukan dengan sangat rahasia. Bahkan para penggarap di Kunlun tidak menyadari konspirasi klan hantu mereka. Namun suatu hari, mereka terungkap. Seorang perempuan petanilah yang menemukan keberadaan mereka. Saat itu, klan hantu menemukan sebuah lengan besar di gunung dalam dekat rumah wanita petani. Dari bentuk tulangnya, dapat diketahui bahwa itu berasal dari klan Mayat Ilahi. Akibatnya, suku hantu sering keluar masuk gunung, berusaha mengeluarkan lengannya agar tidak menimbulkan gangguan. Proyek ini hanya bisa dilakukan secara diam-diam. Namun wanita petani itu melihat sesuatu yang aneh. Bukan karena dia melihat lengannya, tapi selama itu, dia selalu bisa merasakan aura aneh dari orang-orang yang keluar masuk pegunungan. Wanita petani itu merasa gelisah, dan ketika orang-orang ini keluar masuk, dia tidak tahu apa yang mereka lakukan, jadi dia memilih untuk memanggil polisi. Setelah polisi menyelidiki, mereka mengatakan kepada perempuan petani tersebut untuk tidak curiga. Ini adalah masalah yang ditangani oleh Wu Meng. Ini adalah rahasia besar dan informasinya tidak boleh dibocorkan. Wanita petani itu juga tidak mengerti. Begitu dia mendengar bahwa dia berasal dari Liga Wu, dia segera menjadi sangat hormat. Tidak peduli seberapa kuat perasaan aneh di hatinya, dia hanya bisa menekannya. Pada saat itu, belum ada kuil Tianzan, dan aliansi bela diri adalah kepercayaan terbesar masyarakat Kerajaan Naga. Wanita petani itu memilih untuk percaya. Namun tak lama kemudian, bencana tiba-tiba melanda. Suku hantu berspekulasi bahwa wanita petani ini kemungkinan besar adalah keturunan dari suku Rubah Roh, karena hanya suku Rubah Roh yang memiliki kemampuan persepsi yang begitu kuat, dan juga satu-satunya yang dapat mendeteksi keberadaan suku hantu setelah mereka masuk tubuh tuan rumah. Lalu sebuah tragedi terjadi. Saat itu, wanita petani baru saja melahirkan seorang bayi perempuan. Salah satu anggota suku hantu merasa kasihan padanya dan diam-diam membawa bayi perempuan itu pergi dan memberinya nama Liu Yaner. Klan hantu yang merasa kasihan tidak lain adalah Soul Chief Sein, salah satu dari 4 Raja Jiwa, yaitu Liu Qingtian. Jiwa panjang umur membesarkan bayi perempuan itu selama beberapa tahun, tetapi seseorang secara tidak sengaja mengetahui masalah tersebut. Jiwa panjang umur menjadi pengkhianat klan hantu, dan segera bersama-sama ditekan oleh 3 Raja Jiwa. Meskipun jiwa panjang umur memiliki kekuatan jiwa terkuat di antara 4 Raja Jiwa, dan tubuh yang ditinggalinya, Liu Qingtian, memiliki peningkatan kekuatan tercepat, pada akhirnya masih sulit untuk mengalahkan ketiga Raja Jiwa tersebut. Jiwa umur panjang terluka parah. Pada saat kritis, seorang pendeta tahu tiba-tiba muncul dan membawa Liu Yaner pergi, sementara jiwa umur panjang sayangnya ditangkap dan dipenjarakan di penjara jiwa naga. Lebih dari 20 tahun kemudian, hal itu menjadi mengigau. Baru hari ini saya bangun sedikit. Ketika jiwa umur panjang mengatakan ini, Liu Yaner sudah menangis, air mata mengalir dari mata sipitnya, dan bunga pir turun hujan. Ketika dia baru mengetahui tentang Liu Qingtian dari Lu Yun, dia membayangkan bahwa Liu Qingtian mungkin adalah ayahnya, dan khawatir bahwa dia benar-benar dirasuki oleh klan hantu. Namun, kebenaran dari masalah ini jauh lebih kejam dari yang dia duga. Ternyata orang tua kandungnya sudah lama tiada, dan pria di depannya adalah salah satu pembunuh orang tuanya. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan seperti itu? Lu Yun tampak tertekan dan hanya bisa memegang erat tangan Giok Liu Yan dan berkata dengan nyaman, "Saudari Yaner, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasannya. Cepat atau lambat, saya akan membuat suku hantu itu membayar harga yang mahal."
Dia tidak keberatan mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Soul Chief Saint. Namun, kepala jiwa Sage mencibir 2 kali dan berkata, "Haha, anak muda, meskipun saya tidak tahu dari mana asalmu, klan hantu bukanlah sesuatu yang dapat kamu tangani dengan mudah." Lu Yun tidak menjelaskan apapun, tapi ekspresinya menjadi sedikit lebih dingin. Tidak peduli betapa sulitnya menghadapi hantu-hantu itu, selama mereka berani membuat saudari Yaner sedih, Lu Yun tidak keberatan meledakkan mereka. Kamu baru saja mengatakan bahwa orang yang melukaimu dengan serius saat itu adalah 3 Raja Jiwa, dan merekalah yang memenjarakanmu di penjara jiwa naga. Apakah ini berarti Xiao Wuhai adalah salah satu dari 3 Raja Jiwa? Orang yang memenjarakan Liu Qingtian adalah Xiao Wuhai, jadi tidak sulit untuk menarik kesimpulan ini. Kepala jiwa suci menunjukkan kebencian dan berkata, yang merasuki Xiao Wuhai bernama Hun Wuji. Adapun 2 lainnya. Jiwa umur panjang belum selesai berbicara. Lu Yun baru saja hendak bertanya mengapa Liu Yaner tidak bisa merasakan aura klan hantu di Xiao Wuhai. Pada saat ini, seringai sinis tiba-tiba datang dari belakang. "Haha, kepala jiwa Sage, bukankah menurutmu apa yang kamu katakan hari ini terlalu berlebihan?" Tanda tanya. Yang datang adalah seorang lelaki tua, bungkuk, berambut abu-abu dengan seringai sinis di wajahnya. Itu adalah Xiao Wuhai. Dengan kata lain, dia adalah salah satu dari 4 Raja Jiwa klan hantu, Hun Wuji. Di belakangnya ada seorang pria muda yang aneh. Liu Yaner telah membuang emosi sedihnya dan tetap berada di sisi Lu Yun dan berkata, "Lu Yun kecil, pria di belakang Xiao Wuhai adalah suku hantu yang kami temui di dekat rumah hari itu. Orang aneh itu adalah karma jiwa." Liu Yaner bisa merasakan aura familiar di tubuhnya, tapi tidak bisa merasakan apapun dari tubuh Xiao Wuhai. Lu Yun mengangguk. Pada saat ini, suasana hati kepala jiwa suci tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Matanya, yang akhirnya kembali jernih, menjadi merah lagi, menatap Xiao Wuhai dengan penuh kebencian. "Hun Wuji, keluarkan aku. Raja ini akan membunuhmu." Kepala jiwa suci meraung dengan memilukan, memegang 2 pilar penjara dengan kedua tangannya, membiarkan kekuatan rune kuno itu menembus ke dalam tubuhnya. Astaga, tubuh kurus kepala jiwa suci bergetar hebat, namun dibandingkan dengan rasa sakit yang dialami tubuhnya saat ini, ada lebih banyak kebencian di dalam hatinya. Kebencian yang luar biasa. Kepala jiwa Sage, kamu, pengkhianat klan hantu, tidak hanya mendukung sisa-sisa klan Linghu secara pribadi, tetapi kamu juga berani mengungkapkan rahasia klan kami. Bahkan jika kamu mati 10.000 kali, itu tidak akan cukup untuk menghapus dosamu. Hun Wuji menatap Hun Changsheng dengan dingin, matanya yang dalam bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Tetapi, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mencibir dengan aneh, berbalik dan berkata kepada pria di belakangnya, "Industri jiwa, pergi dan matikan saklar jimat dari sangkar formasi." Industri jiwa tidak memiliki keraguan sedikit pun, jadi dia pergi melakukan perjalanan, dan segera melihat bahwa rune kuno yang terukir di sekitar sangkar formasi tempat Soul Saint di penjara meredup. Tangan jiwa umur panjang digenggam di pilar sangkar penjara, dan dia tidak lagi diserang oleh kekuatan rune. "Haha, Hun Wuji, setelah memenjarakanku selama lebih dari 20 tahun, apakah kamu akhirnya memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati bersamaku? Dasar pengecut." Ada sedikit ejekan dalam auman jiwa kepala suci. Di antara 4 Raja Jiwa klan hantu, dia memiliki kekuatan jiwa terkuat, sedangkan Hun Wuji adalah yang terlemah, jadi kepala jiwa suci memandang rendah Hun Wuji sejak awal. Jika ketiga Raja Jiwa tidak bergabung saat itu, jiwa Wuji tidak akan bisa menandingi jiwa panjang umur. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Hun Wuji hanya berani memenjarakan jiwa panjang umur di penjara jiwa naga selama lebih dari 20 tahun. Mendengar ejekan dari ketua jiwa, ekspresi Hun Wuji tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Pada saat ini, kepala jiwa suci tiba-tiba melihat ke arah Lu Yun dan berkata, "Anak muda, tolong lakukan satu hal untukku, bunuh aku." "Membunuhmu?" Lu Yun tampak terkejut. Kepala jiwa suci mengangguk dan berkata, "Saya terjebak di dalam tubuh ini dan tidak dapat menunjukkan kekuatan saya. Hanya ketika pemilik asli dari tubuh ini benar-benar mati, saya dapat melarikan diri. Ini adalah kelemahan klan hantu kita. Suku hantu dapat memasuki tubuh manusia dan mengendalikan kesadaran manusia. Mereka memiliki penyamaran yang sangat kuat, namun kekurangan mereka juga sangat jelas terlihat. Ketika tubuh inang menjadi tidak berguna, itu akan menjadi kendala bagi klan hantu." Tubuh bernama Liu Qingtian ini lumpuh ketika kepala jiwa Sage berperang melawan 3 Raja Jiwa lebih dari 20 tahun yang lalu, dan dantiannya hancur total. Tak tertahankan. Itu sebabnya dia terlihat seperti pria kurus. Sekarang tubuh ini telah menjadi penahan jiwa panjang umur. Dia terkunci di dalamnya dan tidak bisa menunjukkan kekuatannya, tetapi dia tidak bisa mati. Jadi dia hanya bisa meminta Lu Yun untuk membunuhnya. Tapi Lu Yun masih bingung. Dia menoleh dan melirik ke arah Hun Ye yang telah kembali dari luar, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke kepala jiwa suci, "Maksudmu klan hantu tidak bisa bunuh diri setelah memasuki tubuh?" Petik 2 tanda tanya petik 2. Memang begitu. Jiwa umur panjang mengangguk sebagai tanda pengakuan. Hal ini membuat Lu Yun merasa sangat bingung. Hari itu dia bertarung melawan industri jiwa. Jelas bahwa industri jiwa mengandalkan penghancuran diri untuk melarikan diri. Mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak bisa bunuh diri ketika dia tiba di jiwa panjang umur? Sage Solchang, pemikiranmu memang masih tertahan lebih dari 20 tahun yang lalu.
Tepat ketika Lu Yun sedang bingung, Hun Wuji tiba-tiba mencibir dan berkata, "Saya dapat memberitahu Anda kebenaran yang kejam. Tubuh para pembudidaya manusia yang lemah ini hanya perlu menggabungkan esensi darah kental mereka dengan ramuan emas, dan kemudian bertabrakan dengan kekuatan jiwa mereka untuk mencapai efek penghancuran diri. Dengan metode penghancuran diri seperti itu, bahkan jika tuan rumah memiliki naluri bertahan hidup, pada saat dia bereaksi, dia tidak akan mampu menghentikannya." "Haha, Kepala Jiwa Sage, saya akui bahwa kekuatan jiwa Anda adalah yang terkuat di antara 4 raja jiwa kami, tetapi dalam hal penelitian tentang kultivator manusia, Anda jauh lebih rendah dari saya," kata Hun Wuji. Ekspresi puas diri di wajahnya menjadi semakin jelas, seolah-olah dia sedang melawan ejekan yang dilakukan jiwa umur panjang padanya sebelumnya. Kebenaran ini memang sangat kejam bagi jiwa umur panjang. Tubuh yang terluka parah ini telah menyeretnya ke bawah. Jika dia tahu bahwa ada cara untuk menghancurkan diri sendiri pada saat itu, bagaimana dia bisa ditangkap oleh Hun Wuji dengan kekuatan jiwanya yang kuat selama dia meninggalkan tubuh fisiknya? Disayangkan, sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Dia terluka parah pada awalnya, tetapi setelah ditangkap oleh 3 raja jiwa, dantiannya dihancurkan, dan inti emas serta esensi darah tidak ada lagi, jadi meskipun dia sekarang mengetahui metode ini, dia tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Masih hanya bisa mengandalkan Lu Yun. Keraguan Lu Yun terjawab. Dalam sekejap, semburan Zenki yang tajam keluar dari ujung jarinya dan langsung menuju ke dahi jiwa panjang umur. Pemilik asli dari tubuh bobrok yang ditempati oleh Soul Chief Sanctuary adalah Liu Qingtian. Kesadaran bertahan hidupnya yang tersisa meledak, dan dia secara naluriah ingin menghindari serangan itu. Tapi tubuhnya sudah layu, dan serangan Lu Yun begitu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa mengelak. Puff! Sebuah lubang berdarah seukuran jari tiba-tiba muncul di antara alis Liu Qingtian, dan pupil matanya dengan cepat meredup. Segera setelah itu, kabut hitam besar yang belum pernah terjadi sebelumnya melayang keluar dari tubuh Liu Qingtian. Itu adalah tubuh sebenarnya dari jiwa umur panjang. Wajah buram muncul dari kabut hitam. Dia melirik ke arah Lu Yun dan berkata, "Anak muda, terima kasih banyak. Aku akan pergi dan mencabik-cabik Hun Wuji pengecut itu sekarang juga." Ledakan, aura menakutkan meletus, seolah-olah jiwa gemetar saat ini. Setelah jiwa umur panjang meninggalkan tubuh yang membusuk itu, seluruh temperamennya berubah drastis dalam sekejap. Karena rune kuno di sekitar sangkar formasi telah ditutup, jiwa panjang umur dapat dengan mudah melewati celah tersebut dan berubah menjadi bayangan besar, memaksa Hun Wuji. Jiwa Lu Yun sepertinya bergetar. Sol Chang Sage ini layak menjadi pemimpin dari 4 raja jiwa, dan rasa penindasan yang dibawanya sangat kuat. Liu Yaner mengalami sakit kepala yang hebat. Getaran jiwa seperti ini sangat sulit untuk ditolak. Untungnya, pikiran Lu Yun cukup berhasil, dan itu dapat membantu Liu Yaner melindungi sebagian dari dampaknya. Selain itu, lingkaran pikiran yang dikenakan oleh Liu Yaner mengurangi sebagian rasa sakitnya. Ledakan. Sekarang, pertarungan antara 2 raja jiwa telah pecah. Jiwa umur panjang bertarung murni dengan kekuatan jiwanya sendiri. Hun Wuji, sebaliknya, mengendalikan tubuh Xiao Wuhai, energi sejatinya mendidih, terjalin dengan kekuatan jiwa seperti kabut hitam, dan juga meledak dengan kekuatan yang besar. Ledakan. Kekuatan jiwa mengamuk dengan ganas, dan dalam sekejap, seluruh penjara jiwa naga diselimuti kabut hitam, seolah-olah dunia telah jatuh ke dalam kekacauan. Para penjaga yang bertanggung jawab menjaga penjara jiwa naga, mereka yang dekat, mati kehabisan darah dari 7 lubangnya, sedangkan mereka yang jauh tidak berani maju sama sekali, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Ini adalah serangan dari jiwa. Kebanyakan orang tidak tahu bagaimana mempertahankan diri. Begitu terkena dampaknya, mereka akan berakhir dalam kekacauan. Hun Wuji, lebih dari 20 tahun telah berlalu, aku tidak menyangka kamu masih sia-sia. Kepala jiwa suci sangat mendominasi, dan dengan raungan menghina, dia menyerang Hun Wuji tanpa ampun. Saat dia meraung, fluktuasi kekuatan jiwanya menjadi lebih intens, dan kabut hitam meledak seperti bom nuklir, bergegas menuju sekitarnya, membuat penjara jiwa naga, yang belum pernah terlihat terang hari, menjadi semakin gelap. Tubuh Hun Wuji bergetar, dan wajahnya menjadi pucat, sangat kontras dengan kabut hitam di sekelilingnya. Selama lebih dari 20 tahun, kepala jiwa suci telah dipenjarakan di penjara jiwa naga. Kekuatan jiwanya telah dikonsumsi, namun dia masih berada di atas angin. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia saat itu. Keduanya adalah Raja Jiwa. Diperkirakan kedua jiwa Wuji bukanlah tandingan jiwa panjang umur. Pantas saja perkataan Hun Changsheng penuh dengan hinaan terhadap Hun Wuji. Bang bang bang. Jiwa panjang umur menyerang satu demi satu tanpa jeda sesaat pun, memaksa Hun Wuji mundur terus-menerus, seolah ingin mengembalikan semua rasa sakit yang dialaminya selama lebih dari 20 tahun ke tubuh Hun Wuji. Bayangkan saja betapa frustasinya terjebak dalam tubuh yang membusuk dan tidak bisa menggunakan kekuatanmu padahal kekuatan jiwamu jauh lebih unggul dari lawan. Keluhan yang diderita jiwa umur panjang selama lebih dari 20 tahun benar-benar meledak pada saat dia dibebaskan dari belenggunya. Bersikaplah sekeras yang Anda inginkan. Karma jiwa. Wajah Hun Wuji sangat jelek. Dia pasti tidak menyangka bahwa lebih dari 20 tahun kemudian, kekuatan jiwa-jiwa panjang umur akan tetap begitu menakutkan. Hun Ye jelas mengetahui maksud Hun Wuji memanggilnya, tapi dia tidak ragu-ragu, tiba-tiba melangkah maju, dan memasuki lingkaran pertarungan.
Dan saat industri jiwa memasuki lingkaran pertempuran, kekuatan mengerikan menyapu kegelapan, seperti tornado yang dahsyat, langsung merobek tubuhnya. Sifat sebenarnya dari karma jiwa juga terungkap. Tertawa. Hun Wuji mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan Hun Wuji jatuh ke tangannya. Mampu menjadi bagian dari Raja Jiwa Janji adalah suatu kehormatan bagi industri jiwa. Hun Ye meraung dan masuk ke tubuh Xiao Wuhai tanpa ragu-ragu, dan saat dia masuk, Hun Wuji langsung menelannya. Berdengung, kekuatan jiwa Hun Wuji tiba-tiba melonjak. Nafas yang keluar dari jiwa menjadi semakin menindas dan menakutkan. Wajah buram dari kepala jiwa suci, yang diselimuti kabut hitam, sedikit berfluktuasi, seolah-olah dia sedang mengerutkan kening, dan kemudian sebuah suara yang sulit diatur terdengar, betapa bagusnya anjing yang kamu pelihara, tetapi kamu ingin membuatku menyerah berdasarkan ini keterlaluan. Tidak bersalah. Kata-kata itu jatuh. Di depan Soul Chief Saint, teratai hitam aneh tiba-tiba mengembun, melepaskan aura yang menakjubkan. Teknik jiwa, teratai hantu, keterampilan jiwa-jiwa panjang umur yang terkenal. Dulu, saat aku menyeret tubuh itu, kemampuan jiwaku tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, dan hanya melukai kalian bertiga. Hari ini, aku akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari teratai hantuku. Soul Chief Saint meraung dengan bangga dan sangat mendominasi. Saat itu, dia bertarung melawan 3 raja jiwa sendirian. Meskipun pada akhirnya dia terluka parah dan tertangkap, ketiga raja jiwa juga merasa tidak nyaman dan semuanya terluka oleh keterampilan jiwanya. Itu masih dengan syarat kemampuan jiwa terbatas. Sekarang, jiwa umur panjang, yang benar-benar terpisah dari tubuhnya, akhirnya dapat meledakkan kekuatan keterampilan jiwanya sepenuhnya. Teratai hitam aneh di depannya terlihat, langsung menyerap semua kabut hitam di sekitarnya, yang merupakan kekuatan jiwa dari jiwa kepala suci. Kemudian, mekar tiba-tiba, ledakan, kekuatan mengerikan yang mengejutkan jiwa meledak. Adapun Hun Wuji, dia berada di pusat kekuatan jiwa itu. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, wajahnya juga berubah seketika, dan kedua pupilnya gemetar. Haha, jiwa panjang umur. Namun, di bawah kekuatan mengerikan dari keterampilan jiwa yang kuat ini, Hun Wuji tersenyum meskipun tubuhnya gemetar dan otot-otot di pipinya berputar dengan keras. Tersenyum aneh. Dia tersenyum garang. Sage Soul Chief, tahukah Anda mengapa saya meminta industri jiwa untuk mematikan saklar rune? Saya tahu kekuatan jiwa Anda sangat kuat, tetapi saya tetap membiarkan Anda keluar. Menurut Anda mengapa demikian? Senyuman Hun Wuji menjadi semakin aneh dan ganas. Jiwa panjang umur tiba-tiba mengerutkan kening, dengan firasat buruk yang samar-samar, tetapi teratai jiwa hantu miliknya sudah dengan panik membombardir Hun Wuji. Ledakan. Pada saat ini, pakaian di lengan kiri Hun Wuji tiba-tiba pecah, dan kemudian dia dapat dengan jelas melihat keistimewaan lengan tersebut. Hun Wuji menyerbu tubuh Xiao Wuhai yang menampilkan postur tua dan bungkuk, namun lengannya berotot dan kuat. Bahkan ada titik cahaya putih samar yang tertinggal di atas. Ini, kepala jiwa suci sepertinya memikirkan sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut.